Oke, saya ulang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik semuanya, untuk hari ini mohon maaf atas keterlambatannya karena memang suara tidak bisa keluar untuk tadi. Kita usahakan sebisa mungkin untuk bisa yang namanya adik-adik bisa mendengar suaranya dengan materi pembahasan untuk kali ini literasi bahasa Inggris. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin berhenti di nomor 10, nomor 6 untuk paket 1. Kemarin kebetulan nomor 1 sampai dengan nomor 6 ada teks 1, kemudian ini muncul teks 2 yang diperuntukkan untuk nomor 7 sampai dengan nomor 12. Sebelumnya kita akan lihat di situ ada teks, ya kan, sudah muncul di situ. Terus kemudian kita cek dulu per pertanyaan yang akan dimunculkan di situ. Yang pertama, untuk yang namanya nomor 7, bisa dilihat, itu pertanyaannya adalah, according to the passage, thousands of children, ya kan, berdasarkan yang namanya teks, ribuan anak yang ada di Irlandia, kemudian blank, terus kemudian in the research, ya kan. Kemudian di sini ada kata-kata research, berarti otomatis penelitian. Apa yang dimaksud dengan itu? Silakan nanti dicek satu persatu, ya kan. Terus kemudian dilanjutkan lagi untuk yang namanya nomor 8. Kita fokus untuk yang namanya pertanyaannya terlebih dahulu. Di situ dikatakan adalah is the main idea of the passage. Berarti seperti biasa, ya kan, yang akan ditanyakan adalah ide pokok dari teks tersebut apa. Kemudian kita akan bergeser lagi untuk yang di nomor 9, ya kan. Which of the following statement, seperti biasa, agak berhati-hati dengan yang namanya, yang manakah statement di bawah ini, ingat, itu sudah ditulis sangat besar, not correct, ya kan. Berarti otomatis yang tidak benar berdasarkan teks. Jadi kita runtut dari atas sampai dengan bawah, seperti apa, apakah ada semuanya atau tidak. Kemudian kita geser lagi untuk yang namanya di nomor 10, itu ada pertanyaan, according to the passage, lower birth weight, ya kan, was also plagued with emotional and social problems, ya kan. Berarti ada kalimat seperti itu yang muncul pada paragraf yang sudah dipasang pada teks tersebut. Kemudian ada kata-kata pilihan di situ, kemudian disamakan dengan apa. Next, kemudian yang ada di nomor 11, based on the passage, ya kan? Berdasarkan yang namanya teks, di situ ada kata-kata babies with the lower birth weight, ya kan? Kita cut sampai situ, kemudian blank, kemudian more likely have emotional and social problem. Terus kemudian kita tinggalkan dulu bisa, kemudian di situ dari A sampai dengan E akan muncul yang namanya pilihan jawaban yang ada kaitannya dengan modal auxiliary. Kemudian yang ada di nomor 12, ya kan? Di situ dikatakan, lihat dari pilihan jawabannya ada kata-kata lower, higher, more, dan sebagainya. Berarti otomatis nanti akan kita simpulkan kesimpulan dari yang namanya kelahiran bayi yang dikaitkan dengan yang namanya resiko perkembangan dari masalah psikologi yang akan terjadi bagaimana. Oke, kita akan mulai untuk yang namanya bacaan tersebut. Kita akan mulai dari yang namanya nomor 7. Ya kan? Kita cek bacaannya dulu di situ, ya kan? Bacaannya diperuntukkan untuk yang di nomor 1 sampai nomor 7 sampai dengan nomor 12, ya kan? Ada di sini kita cek di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5. There are 5 paragraf, ada yang namanya 5 paragraf, kemudian otomatis ketika kita mencoba untuk mencari yang namanya paling tidak kita akan mencari yang namanya main ID-nya, berarti otomatis kita harus yang namanya melihat dari yang namanya paragraf 1 terlebih dahulu. Di situ ada kalimat
pertama berbunyi seperti ini, new research, ya kan? Ada penelitian baru di situ, udah muncul di situ ada penelitian baru. Terus kemudian dari yang namanya universitas, sebuah universitas sudah disebutkan di situ, dia menambahkan di situ ada kata-kata has found, telah menemukan bahwa, oke, di situ telah menemukan bahwa dikatakan di situ bayi, oke, kata kuncinya adalah bayi. Bayi yang apa? Bayi dengan, ya kan, larger birth weight, dengan yang namanya berat kelahiran, ya kan, larger, ya kan, lebih besar. Terus di situ ada kata-kata tend to, yang meaningnya di situ adalah cenderung, mempunyai, keyword itu adalah lebih sedikit. Di sini ditambahkan lagi dengan kata-kata mental health and then behavior issues, ya kan? Bayi yang ketika lahir berat badannya lebih besar, ya kan? Cenderung nantinya masalah kesehatannya itu lebih sedikit pada masa kanak-kanak dia dan masa remaja dia. Kemungkinan di sini mungkin adik-adik semuanya tahunya ada adults itu biasanya dengan kata-kata teenage, itu dia. Terus kemudian this finding, nah ini kata kuncinya adalah mulai dari sini. Penemuan ini could help, ya kan? Bisa membantu untuk, ini dia kata kuncinya muncul di sini, untuk mengidentifikasikan and then support, mendukung anak-anak, ya kan, at greater risk of developing, yang punya resiko lebih besar, ya kan, yang punya permasalahan yang ada kaitannya dengan perkembangan psikologi. Itu yang pertama. Berarti sebenarnya satu, untuk yang namanya ketika dicari atau yang ditanyakan tentang yang namanya mind idea, kalau secara mencari subjeknya, berarti sudah tahu yang akan dibahas tentang apa, ya kan? Berarti ketemu subjek, berarti otomatis nanti akan ketemu dengan yang namanya predikatnya. Itu dia. Kemudian muncul di paragraf kedua. Di paragraf kedua dikatakan adalah the study, ya kan? Kita bisa tahu tadi boleh kita ganti dengan kata-kata research, ya kan, yang dipublish, ya kan, pada tempat tersebut. Itu dia, sepanjang ini dipublish sampai dengan kata-kata psikiatri, dia muncul sebagai yang namanya subjek. Maka posisinya examine dia di situ, dia itu adalah predikat, dan predikatnya di situ sudah memegang dia kata kerja bentuk kedua, ya kan, memeriksa yang namanya berat badan kelahiran dari bayi, ya kan, dengan yang namanya masalah kesehatan, dan risetnya ditunjukkan untuk yang namanya thousands of children, ditunjukkan untuk yang namanya anak-anak yang ada di Irlandia. Udah, berarti di situ ada beberapa, ya kan, beberapa soal yang sudah bisa kita katakan, bisa kita temukan yang namanya kata kuncinya atau clue yang akan muncul di situ. Itu dia. Oke, terus kemudian yang muncul ada kata-kata apa? Muncul dengan kata-kata unlike. Tidak seperti beberapa penelitian looking at birth weight, ya kan, yang melihat pada berat kelahiran bayi dengan menggunakan data that follow the same children repeatedly through, ya kan, diikuti oleh anak-anak yang sama berulang kali sepanjang masa kecil mereka dan masa remaja mereka, dengan menggunakan growing up yang ada di penelitian Irlandia. And going government funded study children, ya, mereka handednya penelitian yang antara
Antara tahunnya adalah 97 sampai dengan 98. Oke. Terus kemudian ketika kita berhenti di sini, dari dua paragraf yang muncul, adik-adik tentu sudah tahu yang dimaksud dengan hal-hal seperti itu yang manakah saja yang bisa dijawab. Nomor berapa yang bisa dijawab dengan menggunakan yang namanya paragraf 1 dan paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga dikatakan analisa menunjukkan setiap kilogram di bawah rata-rata berat kelahiran itu dikatakan 3,5 kilogram. Ada kata-kata dikaitkan karena was dia dikatakan itu adalah sebuah yang namanya to be, kemudian dia diikuti kata kerja bentuk ketiga. Dikaitkan dengan yang namanya more reported mental health problem, dikaitkan dengan permasalahan yang namanya kesehatan mental yang lebih banyak dilaporkan pada saat masa kanak-kanak dan masa remaja. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa yang namanya berat kelahiran bayi itu dikaitkan dengan permasalahan yang cenderung pada akan dilewati pada masa kanak-kanak dari umur yang namanya 9 sampai dengan 17. Makanya tadi saya katakan di situ ada kata-kata childhood sama dengan yang namanya apa? Sampai dengan teenage. Kemudian tipe dari permasalahan yang paling sering dihubungkan dengan yang namanya berat badan bayi pada saat lahir itu inattention, ya kan? Kadang-kadang malah tidak bisa dijadikan perhatian. Kadang-kadang kelakuan anak menjadi yang namanya hiperaktif dan umumnya dia akan dikaitkan dengan satu lagi dengan istilah adalah ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jelas-jelas di sini akan muncul yang namanya sebuah yang namanya gangguan. Gangguan apa? Yaitu dia akan muncul, anak akan menjadi sosok yang lebih hiperaktif. Setiap kilogram yang turun di bawah rata-rata dari yang namanya kelahiran bayi dikaitkan dengan yang namanya, ingat di sini jumlahnya adalah 2% dan resikonya dia akan naik dengan yang dikaitkan dengan ADHD. Tapi di sini sudah ada yang namanya conjunction yang kontraktif, memunculkan kata-kata whatever. Tapi tingkah lakunya masih dikaitkan dengan yang namanya jalur normal. Itu sampai situ saja. Oke. Kalau seumpamanya kita berhenti sampai di paragraf ketiga, satu persatu di situ, berarti adik-adik sudah akan tahu mana ya yang bisa menjawab untuk yang namanya beberapa soal yang muncul ada di situ. Kemudian, pada paragraf keempat, dimunculkan bahwa kalau berat badan bayi itu lahir itu lebih rendah, dia otomatis akan dikaitkan dengan masalah emosi dan sosial. Khususnya di sini udah ada warning, di sini ada kata-kata khususnya in the late teens. Udah, berarti sudah ada perkiraan umur di situ. Pada akhir. Terus kemudian permasalahan ini ditemukan ya kan bisa ini dia. Dikatakan di sini adalah lebih parah atau dikatakan ini bisa lebih dan adalah negatifnya adalah bisa mengacu kepada yang namanya depresi dan juga anxiety. Anxiety berarti di situ kekhawatiran. And then yang terakhir dimunculkan pada paragraf kelima dikatakan di situ Profesor Mary, ya kan, dia adalah seorang profesor
psikiatri, epidemiologi dan youth mental health, ya kan, kesehatan mental anak muda yang ada di situ, dia mengatakan bahwa we have known for, kita sudah mengetahui, ya, kata kuncinya adalah kita udah tahu selama bertahun-tahun bahwa kalau berat bayi itu rendah, ya kan, atau bayi dilahirkan dengan yang namanya prematur, belum cukup umur lahir, itu dikaitkan dengan resiko. Resikonya bagaimana? Dia otomatis higher, lebih besar, yang dikaitkan dengan yang namanya illness, penyakit mental pada anak. What this study show that even small, ya kan? Tapi ingat di sini ada kesimpulannya, kalau di situ, ya kan? Di situ berat, ya kan? Di situ kesimpulannya adalah berat lahir, ya kan? Sedikit. Kesimpulannya yang muncul di situ berarti nanti di bawahnya resiko besar. Katakanlah kalau di sini berat lahir itu minus, berarti resikonya adalah plus, tambah naik. Itu kesimpulan yang dimunculkan pada yang namanya teks tersebut adalah hal tersebut. Oke, yuk kita mulai untuk yang namanya pembahasan yang muncul di nomor 7. Masih bisa didengar ya? Masih bisa didengar ya? Oke, kita cek di sini. Oke, kita cek untuk yang di nomor 7. Nomor 7 dikatakan, according to the passage, ya kan, berdasarkan yang namanya teks. Nah, kita cek di sini. Subjeknya dimunculkan adalah 1,000 of children in Ireland. Oke, ingat ketika menggunakan kata-kata thousand children of Ireland in Ireland, maka dimunculkan di situ. Ingat-ingat ya, kira-kira ini muncul di paragraf keberapakah? Gitu aja. Kita bisa cek. Kita bisa cek di sini, ya kan? Ternyata yang namanya ini dia yang namanya Island tadi kan, dia muncul di paragraf ketiga di sini, dan posisinya dia letaknya ada di belakang, bukan sebagai subjek. Berarti punya kesimpulan di situ. Yang tadinya 1,000 of children, posisinya tadi awal dia adalah sebuah objek atau bisa dikatakan itu adalah complement, ya kan, dan dia muncul di paragrafnya paragraf 2, itu dia. Terus ternyata ketika di dalam yang namanya soal, hal tersebut berpindah, yang tadinya objek dia berpindah menjadi yang namanya sebuah subjek, itu dia. Adik-adik masih ingat ketika ada perpindahan dari yang namanya objek berpindah menjadi yang namanya dari yang namanya objek berpindah menjadi yang namanya sebuah subjek, ataupun kebalikannya dari yang namanya sebuah subjek berpindah menjadi yang namanya sebuah objek, sudah jelas yang dipelajari ini cenderungnya materinya adalah materi passive voice, ya kan? Diingatkan sebelumnya, passive voice adalah salah satu materi yang keluar pada yang namanya UTBK. Jelas-jelas ini yang dibahas kalimatnya adalah kalimat pasif. Itu aja. Atau nanti kita akan biasa lihat, ya kan? Di situ ada yang namanya rumus yang muncul adalah to be diikuti kata kerja bentuk ketiga. Saya ingatkan kembali, to be diikuti kata kerja bentuk 3, porsinya dalam sebuah sentence atau kalimat, dia fungsinya sebagai sebuah
predikat. Berarti otomatis nanti di depannya dia adalah sebuah subjek dan belakangnya dia akan berpindah menjadi objek. Oke, kita cek yang tadinya thousand of children in Ireland, ya kan? Yang tadinya objek berpindah menjadi subjek. Kita cek dulu yuk pada yang namanya bacaan. Cek di situ, ya kan? Kita bisa lihat, ya kan? Dia yang tadinya ada di bagian belakang sendiri, kemudian berpindah ke depan. Terus kemudian kita amati subjeknya yang manakah dari kalimat tersebut. Ternyata subjeknya itu kalimat awalnya adalah kata-kata study. Oke. Terus kemudian predikatnya adalah kata-kata examine. Examine di situ posisi yang dimunculkan adalah kata kerja bentuk kedua. Udah, berarti sama saja kita akan mempelajarinya seperti ini awalnya. Ada kata-kata the study, gitu kan. Kemudian ada kata-kata ada kata-kata examine, gitu kan. Examine, yang posisinya dia merupakan yang namanya predikat. Predikatnya adalah kata kerja bentuk keberapa? Dua. Berarti kamu sudah bisa diturunkan. Berarti kalimat itu predikatnya kata kerja bentuk kedua. Kalau mau diubah menjadi bentuknya adalah bentuk arahnya pasif, berarti to be yang dipakai atau yang dikeluarkan itu adalah to be bentuk kedua. To be bentuk kedua munculkan di situ muncul yang namanya kata-kata apa? Was atau memunculkan kata-kata were. Sudah sangat kelihatan di sini. Udah. Yang dimunculkan dari segi pilihan, baru kemudian di situ diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga sebagai yang namanya tambahannya. Berarti kita cek, yuk, yang di nomor pilihan A. Di pilihan A sudah jelas-jelas kita lihat di sini ada kata-kata are. Are jelas berarti otomatis dia adalah to be, bentuknya adalah bentuk 1. Udah, kita mencarinya to be bentuk 2, berarti otomatis salah. Oke. Kemudian yang B, di situ ada kata-kata involved, pakai ed. Jelas-jelas dia itu adalah siswa akan otomatis dia akan bisa melihat kalau tidak verb 2 berarti verb 3. Tapi hati-hati, kalau verb 3 berarti sebelum verb 3 depannya silahkan ditambahi dengan has atau ditambah dengan have atau satu lagi boleh ditambah dengan had. Itu aja. Oke, berarti bagaimana? Tidak nyambung. Oke. Next, bagaimana dengan yang C? Gampang saja. Yuk seumpamanya semua yang berakhiran dengan yang namanya ing, kita tutup ingnya saja. Berarti otomatis dia akan muncul sebagai kata kerja bentuk 1. Padahal kata kerja yang kita cari jelas-jelas dia kata kerjanya adalah bentuk ketiga. Berarti yang C salah. Oke, next, bagaimana dengan yang namanya yang D? Oke, ketika yang D dimunculkan, ya kan, secara grammatical, oke, itu secara yang namanya grammatical benar. Oke, grammatical dia benar. Tapi yang dicari adalah sesuai dengan kata-kata examine yang ada muncul di sini. Yang di situ merupakan kata kerja bentuk kedua dan pembandingnya adalah to be bentuk kedua. Maka otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya yang ini salah, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah E, yaitu were involved. Ini seharusnya, mohon maaf ya, ini seharusnya ada D-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti otomatis di sini word-nya itu adalah to be, langsung dia diikuti kata kerja bentuk 3 yang jelas-jelas itu merupakan yang namanya rumus pasif voice. Itu dia. Itu untuk yang di nomor ke-7. Oke. Yuk, sekarang kita geser. Berarti nomor 7 sudah clear ya semuanya ya. Berarti nomor 7 sudah aman. Oke, kita geser untuk yang namanya nomor 8. Oke. Yang dipertanyakan itu adalah main idea of the passage.
atau sama saja kita membicarakan tentang yang namanya topik. Oke. Topik yang muncul di situ sama saja kita membicarakan dengan apa? Ini sama saja loh berbicara tentang title, atau sama saja kita akan yang namanya judul apa ya, gitu aja. Adik-adik sudah akan tahu ketika yang namanya kita membicarakan tentang yang namanya apa? My idea. Oke. Atau kita membicarakan tentang yang namanya sebuah topik. Oke, berarti cenderungnya dia akan muncul, ya kan? Ada kecenderungan atau mayoritas dia akan muncul pada paragraf 1, sudah gitu aja, ya kan? Ketika muncul di paragraf 1 berarti otomatis 1. Sekarang dicek dulu semuanya. Oke, cek semuanya di paragraf 1. Yuk kita lihat di sini, ya kan? Di paragraf 1 dijelaskan di situ, ya kan? Riset baru dari yang namanya universitas tersebut, ya kan, telah menemukan bahwa yang namanya bayi dengan yang namanya apa, berat kelahiran yang lebih besar, cenderung penyakitnya lebih sedikit, gitu aja. Tidak bermasalah malahan pada apa, masa kecilnya, oke, dan juga masa remajanya. Terus penemuan ini bisa membantu untuk mengidentifikasikan dan mendukung anak-anak yang masih punya permasalahan tentang perkembangan psikologi. Berarti ketika dia punya resiko tersebut, berarti otomatis kita bisa menyimpulkan berarti berat anak tersebut bagaimana. Itu dia yang ditanyakan itu. Oke, wes. Jadi yang namanya paragraf 1 sudah bisa kita lihat. Kita cek yuk, kita balik lagi. Apakah ada yang berkaitan dengan yang namanya yang tadi kita sebutkan? Oke, kita cek yuk di sini. Yang A dikatakan larger birth weight, ya kan? Berat pada saat lahir lebih besar, punya efek penting pada peningkatan yang namanya tingkah laku anak. Oke, kalau yang A di situ dikaitkan dengan yang namanya tingkah laku anak. Oke, terus kemungkinan di sini adalah plus apabila di situ berat naik. Oke, berarti berat plus, itu dia. Bagaimana dengan ini? Apakah dia akan hanya membahas tingkah laku? Tadi di paragraf pertama yang dibicarakan adalah tentang yang namanya permasalahan tentang yang namanya psikologi. Psikologi siapa? Psikologinya adalah anak. Berarti otomatis kalau psikologi berarti otomatis berasal dari yang namanya dari dalam. Oke, kalau tingkah laku berarti dia di luar dari yang namanya, berarti ini dari luar. Bagaimana dengan ini? Ini tidak nyambung. Oke, yuk kemudian yang B bagaimana? Birth weight, ya kan, berat yang namanya saat lahir bisa membantu untuk mengidentifikasikan anak, oke, dengan yang namanya resiko psikologi lebih tinggi. Kita cek, psikologinya ada, oke, mengidentifikasi ada, oke, terus berkaitan dengan yang namanya berat badan anak ada, oke, kita cek. Apakah ada di paragraf? Ternyata dia muncul di paragrafnya paragraf 1. Oke, kita keep dulu. Next, kemudian kalau untuk yang C bagaimana? Ini dikaitkan dengan yang namanya kesehatan. Ingat dari awal yang dimainkan adalah apa? Psikologi, gitu aja. Problem kesehatan pada anak, ya kan? Itu bersifat general, oke? Berarti otomatis coret. Oke. Terus kemudian
Kalau di sini dikatakan yang D, di situ dikatakan berat badan anak pada saat lahir menyebabkan yang namanya gangguan perkembangan. Masih dipertanyakan gangguan perkembangan yang bagaimana? Ini juga terlalu general. Oke. Next, kemudian dilanjutin lagi untuk yang di nomor E, pilihan E, berat pada saat lahir itu dikaitkan dengan langsung di situ kan, dikaitkan dengan yang namanya perkembangan anak, tapi dia hanya tentang masalah depresi sama kekhawatirannya. Langsung seperti itu. Sudah tahu, berarti umpamanya dia berat anaknya itu beratnya dikatakan sedikit, oke, atau kurang, berarti dipastikan anaknya depresi atau dikatakan anaknya menjadi bayi yang khawatir. Oke, bagaimana dengan ini? Berarti kalau yang ini masih terlalu dini untuk sebuah yang namanya apa? Kesimpulan. Itu dia. Berarti kalau yang E coret. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? B. Kita cross checkkan. Yuk, di sini muncul dengan menggunakan kata-kata to identify, itu dia tadi. Kita perjelas ini. To identify support, itu dia. Ya kan? Terus kemudian developing psychological problem, itu dia jawabannya untuk yang nomor barusan. Oke? Next, kemudian. Yuk, berarti otomatis nomor 8 aman. Oke, sudah terlewati. Oke, kita cek untuk nomor berikutnya. Nah, ini dia. Harapan siswa kalau dipertemukan dengan soal yang model seperti ini, oke, ini harapan untuk yang namanya benar lebih besar daripada salah. Oke, why? Kenapa? Karena satu, kendala siswa kalau seumpamanya satu, yang keluar biasanya rata-rata adalah unfamiliar word. Oke, adalah kata-kata yang tidak familiar. Oke, kendalanya adalah satu, baca. Kendala kalian familiar word, berarti otomatis solusinya adalah baca cepat. Oke, dan biasanya mayoritas siswa itu akan mengingat kata yang muncul. Oke, walaupun tidak tahu artinya, itu dia. Makanya di sini ada kata-kata which of the following statement is not correct. Tulisannya besar lagi, udah. Berarti sama saja kamu diminta untuk mencari yang kadang-kadang ditulis dengan menggunakan kata-kata apa? False, oke, atau ditulis dengan menggunakan yang namanya kata-kata apa? Wrong, itu dia. Oke. Menurut bacaan. Kita cek yuk di sini. Oke, yuk. Ini dikatakan nomor 1, yang A. Dikatakan bayi dengan yang namanya berat kelahiran lebih besar cenderung. Oke. Punya yang namanya dikatakan di sini fewer mental health and behavior issues. Iya atau tidak? Muncul atau tidak di situ? Kita cek. Oke. Ini tadi. Nah, pada paragraf ini, nah ini dia muncul pada paragraf 1. Oke. Berarti otomatis untuk yang di nomor A pilihannya berarti benar. Oke. Yuk, nomor, dan ini muncul di paragraf 1 ya. Oke, ini muncul di paragraf 1. Terus kemudian kalau yang B, lower birth
weight, ya kan, kalau bayi, ya kan, berat sedikit atau minus, gitu, ini yang B. Terus juga dikaitkan dengan emotional and social burden dan khususnya pada yang namanya masa akhir remaja. Oke, apakah ada di dalam bacaan? Oke, kita lihat. Yuk, tadi kita sudah lihat ya, ada di situ. Ini dia. Nah, melalui di situ tadi ada, sebentar kita, saya lupa di paragraf berapa ya. Ada yang namanya dia di akhir, ada di situ. Dia menggunakan ini attention through the reported mental health. Nah, ini dia. Dia kan dikaitkan dengan yang namanya mental health problem through the, dan sebagainya. Itu dia. Ada ya di situ ya. Oke, ada banget. Ada. Berarti otomatis kalau untuk yang di nomor pilihan yang ini berarti ada. Oke. Kemudian lanjutin. Lower birth weight and premature weight dikaitkan dengan yang namanya risikonya tadi. Jelas tadi sudah terbaca ya. Oke. Kalau yang namanya beratnya minus, ini yang C. Kalau beratnya minus, ya kan? Maka risikonya itu adalah yang namanya apa? Mental illness. Iya. Dia akan kena yang namanya mental illness. Adakah di situ? Ada, jelas tadi, ya kan? Dia muncul, aduh, bilang udah mengerjakan bahasa Indonesia. Oke, thank you. Ini dia muncul, ya kan, dikaitkan, dia akan kena yang namanya mental illness pada masa kanak-kanak. Iya, jelas. Itu tadi ada, oke, kena. Betul, berarti sudah ada. Terus kemudian di sini, kalian kalau umumnya kebingungan, di D, dilihat aja di situ. Angkanya dilihat aja. Nah, dari angka 9 sampai dengan angka 17. Ya kan? Tadi kan dimunculkan ada di situ. Ya kan? Nah, ini dia muncul angka. Nah, dia muncul pada yang namanya paragrafnya, paragraf ketiga. Jelas ada true or the truth dari yang namanya umur 9 sampai dengan umur 17. Oke, muncul ada. Oke, berarti otomatis yang D benar juga. Udah, ya kan? Kalau A benar, B benar, C juga benar, kemudian D benar, berarti otomatis yang E doang yang salah. Oke, salahnya di mana ya? Oke. Cara menghandle supaya lebih cepat lagi, lihat aja di situ ada yang namanya angka yang muncul, gitu aja. Ada kata-kata, ada angka 2% di situ muncul. Oke, angka 2% muncul di situ. Oke, berarti otomatis satu. Kita lihat kira-kira yang tadi 2% itu di paragraf keberapa ya? Sama loh, dia muncul tetap ada di paragraf ketiga. Tapi setelah 2%, dia muncul dengan menggunakan yang namanya kata-kata increase. Oke, yang artinya resikonya naik. Gitu. Udah, berarti yang di sini yang dimunculkan adalah kata-kata decrease. Oke, yang artinya adalah turun. Berarti otomatis tidak nyambung. Berarti otomatis yang error adalah yang E, dikaitkan dengan pernyataan yang tidak benar. Itu dia. Oke, yuk bisa lanjut langsung. Oke, kita lanjutkan untuk yang di nomor 10. Oke, yuk kita cek di nomor 10. Suaranya masih terdengar ya? Suaranya masih aman? Suara masih aman ya? Oke. Terus kemudian kita cek satu persatu lagi. Di situ dikatakan di nomor 10, ada loh, according to the passage, ya kan? Di situ ada kata-kata lower birth weight, ya kan?
Terus kemudian di sini ada kata-kata will also, was also with emotional and social problem. Oke. Kira-kira muncul di paragraf keberapakah ya? Nah, kita cek di situ. Paragraf keberapakah? Oke, yuk ini dia. Nah, ternyata di situ muncul pada paragraf ini, ada paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3, dan dia muncul di paragraf keempat. Ya. Nah, kalimat pertama dimulai dengan kata-kata lower birthday was also linked, itu dia. Dia menggunakan kata-kata was linked. Ingat ya di situ. Oke, kita cek yuk. Ada kata-kata di situ menggunakan kata-kata was, kemudian menggunakan yang namanya kata-kata link. Udah, to be diikuti oleh kata kerja bentuk keberapa? 3. Oke, masuk ya di sini. Berarti otomatis ini adalah passive voice, yang artinya adalah dihubungkan. Oke, yang diartikan adalah dihubungkan. Oke. Nah, dihubungkan, kita cari yang namanya. Yang dicari apa? Yang dicari, yang dipertanyakan di situ adalah diminta untuk mencari yang namanya sinonim. Sinonim dari kata-kata apa? Sinonim dari kata-kata was a link. Oke. Yuk, kita cek dari awal dah. Udah gitu aja. Ada kata-kata associate. Associate artinya apa? Artinya hubung. Sudah. Tadi ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Itu dia. Unrelated. Udah, ini sudah jelas. Ini negatif. Oke. Ini juga negatif. Ini juga negatif. Dan satu lagi ini juga negatif. Analisanya itu. Berarti apa yang ini sama saja dengan yang namanya tidak terhubung atau terpisah. Itu dia. Nah, katanya ketemu di sini. Situ ketemu dengan jawaban aja di nomor 10. Jawabannya adalah A. Oke. Yuk lanjut lagi di nomor 11. Nah, ini dia. Nomor 11 silahkan aja dicek yuk semuanya. Ketika melihat kata-kata will, kata-kata should, kata-kata ought to, kata-kata must, kata-kata have to. Adik-adik semuanya sudah tahu yang dibicarakan itu jelas-jelas itu yang dibicarakan adalah modal auxiliary, gitu aja. Oke. Modal auxiliary ada berapa? Nah, kita dari awal lagi. Yuk, kita mulai sekarang. Modal auxiliary itu jumlahnya kalau seumpamanya dibaginya menjadi berapa? Otomatis dibagi menjadi 3. Yang gampangnya dulu. Berarti adik-adik tahunya yang paling menjadi pegangan utamanya itu adalah pada yang namanya modal auxiliary bentuk 1, gitu aja. Makanya sering kalau seumpamanya modal auxiliary yang diapalin bentuk berapa, yang diapalin silakan saja, yang diapalin adalah bentuk 1. Bentuk 1 itu apa? Yuk silahkan turunkan dulu semuanya, ya kan? Oke. Ini dia, kita turunkan semuanya untuk yang namanya modal auxiliary. Oke, sudah tahu kan modal auxiliary itu mata pelajaran kelas berapa? Awalnya ini bahasa Inggris muncul di kelas adalah kelas 8. Adik-adik udah kenal, ini dia. Kemudian yang pelajari adalah yang bentuk 1, yang paling gampang dulu. Yuk apalin aja dengan yang namanya istilah seperti ini. Muncul dengan menggunakan yang namanya ini dia semuanya. Ya, yang gampang untuk diingat dulu itu dia. Di sini modal 1, ini dia. Ini dia, ya. Ada istilah kamus must will. Udah, gitu aja. Yang penting bentuk 1 apal, itu aja dulu. Oke. Yuk, kemudian habis itu kamu turunkan semuanya. Turunkan untuk yang namanya modal
satu, atau biasa kadang-kadang diistilahkan menjadi yang namanya modalnya adalah modal present, gitu aja. Modalnya adalah modal present. Oke, kita turunkan yang pertama. Yuk, turun semuanya. Di situ muncul ada kata-kata muncul dengan menggunakan apa? Can, gitu kan? Muncul dengan menggunakan yang namanya must, ya kan? Muncul dengan menggunakan yang namanya may, muncul dengan menggunakan yang namanya shall, dan satu lagi yang terakhir dengan menggunakan apa? Will. Semua modal satu atau yang basicnya adalah present, ya kan? Semuanya dia harus diikuti oleh kata kerja bentuk satu, itu aja. Oke, kalau di sini sudah apa, berarti meaning ke dalam bahasa Indonesia adik-adik juga sudah tahu. Can bisa berarti dapat atau bisa. Oke, must itu artinya adalah harus atau pasti. Oke, may bagaimana? May bisa berarti mungkin, adik-adik suka dengan menggunakan kata-kata mungkin, maybe gitu. Terus kemudian may juga bisa berarti boleh. Shall bagaimana? Nah, shall bisa berarti yang namanya akan, tapi kalau dia sudah masuk kepada yang namanya rekomendasi, ya kan? Berarti otomatis dia artinya adalah seharusnya. Sedangkan will sudah tahu sendiri artinya adalah akan. Ini baru yang namanya bentuk satu. Sedangkan untuk yang namanya bentuk kedua, ya kan, semua yang berbau yang namanya bentuk dua, ketika dipindah ke arah yang namanya dari modal satu ke modal dua, tinggal diubah aja. Can berubah menjadi yang namanya could. Mas bagaimana? Utuh, tidak ada perubahan. May bagaimana? Muncul dengan menggunakan yang namanya might. Shall dia akan berubah menjadi yang namanya should. Kemudian will dia akan berubah menjadi would. Dan modal dua atau dikatakan di sini modalnya itu adalah modal pas, ya kan? Boleh diikuti dengan menggunakan yang namanya kata kerja bentuk kedua. Oke. Ya. Terus kemudian kita beralih ke yang namanya modal ketiga. Kalian hafal modal kedua, berarti silahkan pindahkan semuanya ke arah modal ketiga. Tetap dia akan menjadi could, tetap dia menjadi must, and then dia tetap tidak ada perubahan menjadi might. Di situ ada kata-kata should, and then terakhirnya itu adalah would. Tapi ingat, semuanya ini silahkan ditambahi dengan have diikuti kata kerja bentuk ketiga. Udah, ini dia. Nah, kemudian kalau sudah hafal dengan ini semuanya, terus dikaitkan dengan yang atas bagaimana? Ayo kita cross check sekarang satu persatu. Apabila adik-adik pengen mengetahui yang namanya kata-kata can, must gitu kan, bisa diganti dengan kata-kata able to. Udah. Must yang paling sangat dikenal, ya kan? Biasanya dia sering diganti dengan menggunakan yang namanya must, itu sering diganti dengan menggunakan yang namanya kata-kata has to atau diubah menjadi have to. Atau kalau bentuknya dia bentuk past, maka dia berubah menjadi had to. Oke, udah. Terus kemudian satu lagi, kalau muncul di situ, ada dia sudah tahu di sini, ternyata di sini ada must ya, ternyata ada have to ya, udah. Berarti dia punya meaning yang sama,
ya kan? Kalau seumpamanya di situ adik-adik tidak perlu untuk yang namanya mengetahui dari yang namanya semua kalimat pada soal, adik-adik hanya melihat pada yang namanya pilihan jawaban, berarti adik-adik bisa melihat must sama have to sudah sama artinya, udah tidak usah dipilih. Udah. Terus kemudian naik ke atas lagi, muncul dengan menggunakan yang namanya kata-kata auto. Oke, persamaan auto itu apa? Auto sendiri dia punya arti yang sama, yaitu bahasa Indonesianya adalah seharusnya. Di situ sudah muncul, ternyata sama ya dengan kata-kata should. Udah, berarti auto sama should sama. Udah, berarti sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Will. Ketemu satu. Di sini ada kata-kata, kita cross check ya. Bayi dengan yang namanya berat kelahiran lebih rendah, ketika di sini ada kata-kata will, ya kan, akan more likely. Di sini likely-nya kita bisa ganti dengan meaning-nya bisa berarti maybe. Ya kan? Mungkin lebih akan punya permasalahan dari segi emosional dan sosial, khususnya pada yang namanya pada ini kalimat ini sudah diulang-ulang tadi di situ, ya kan? Jadi sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah itu dia. Oke? Itu untuk yang ada di nomor berapa? 11. Oke? Yuk kita lanjut untuk yang di nomor 12. Nah, ini dia. Ayo saya tunggu untuk jawaban yang di nomor 12. Masih ada? Partisipannya masih ada? Oke. Yuk, kira-kira adik-adik jawabannya apa? Bisa saya tunggu? Ayo. Bisa langsung yang namanya kirim jawaban ke saya. Untuk khusus soal yang ada di nomor 12. Ada yang mau jawab? Silakan. Ada tidak, Mas? Hah? Saya tunggu coba. Ayo chat kemari. Kira-kira yang di nomor 12 jawabannya apa ya? Dengan yang namanya pertanyaan, PC suggest that the blank gitu, the birth weight is, kemudian di situ ada kata-kata the blank, the risk developing psychological problem will be, itu dia. Adakah? Atau hanya menunggu jawaban saja? Ada? Gak ada? Gak ada? Oke, yuk kita mulai ya. Kita mulai pembahasannya ya. Ada yang muncul? Jawaban ada yang muncul? Tidak ada? Hanya menunggu jawaban saja. Oke, yuk. Kemarin sudah sempat saya apa ya? Saya katakan di situ, kalau untuk yang namanya grammar, ya kan, atau structure, atau saya sering nyebut ini adalah istilahnya adalah rumus gitu aja. Rumus pada yang namanya UTBK. Adik-adik sudah ya yang kemarin ngikutin dari awal ya, udah. Kira-kira apa ya dalam bahasa Inggris yang sering muncul gitu aja, ya kan? Kemarin saya sudah bilang, yang pertama lo tolong amati yang namanya tensisnya, udah gitu aja. Ya kan? Dari segi bacaan udah tensisnya. Tensis apa? Oke. Pasti di situ akan muncul kalau tidak dia menggunakan bentuknya adalah bentuk apa? Present, maka dia otomatis akan menggunakan bentuk apa? Past. Dah, gitu aja. And then yang kedua, ya kan? Yang keluar ternyata apa? Yang keluar adalah yang namanya materi passive voice, itu aja, ya kan? Passive voice jelas, tadi sudah disinggung. Itu adalah apa? To be langsung diikuti oleh kata kerja bentuk keberapa? 3 loh ternyata. Udah, gitu aja. Berarti adik-adik hanya mengingat yang namanya be atau to be diikuti kata kerja bentuk ketiga, itu dia, oke? Dan dia fungsinya sebagai yang namanya predikat. Diingat-ingat ya, kalau mau menjawab tentang yang namanya passive voice, tolong dilihat predikat dari, predikat dari yang namanya kalimat aktifnya, itu dia. Oke, terus kemudian yuk di nomor 3 yang keluar apa lagi ya?
Yang keluar ternyata adalah salah satunya adalah ini dia. Saya akan menyebut dengan menggunakan yang namanya if clause atau keluar dengan menggunakan istilah kata-kata conditional sentence. Oke. Ketika dia menggunakan conditional sentence atau if clause, berarti adik-adik tadi separuh sudah belajar tentang yang namanya apa? Modal auxiliary, gitu aja. Berarti sebenarnya ketika pada modal auxiliary, ya kan, adik-adik sudah separuh jalan, gitu aja. Dan separuhnya dia posisinya ada di bagian depan. Karena saya ambil salah satu contohnya. Salah satu contohnya adalah kalau untuk yang namanya tipe 1 gitu aja, itu kan if, ya kan, diikuti subjek, diikuti kata kerja bentuk 1, atau kamu boleh ganti dengan to be yaitu is, kemudian am, satu lagi adalah are, terserah kemudian lanjutannya apa, maka setelah ada koma muncul yang namanya apa? Subjek, langsung modal auxiliary diturunkan. Di sini boleh kamu pakai dengan apa? Will. Ingat ya, kalau will dia harus diikuti oleh kata kerja bentuk berapa? 1. Itu sebagai contohnya, gitu aja. Berarti nanti tipe 2 dan tipe 3 adik-adik akan mengikutinya langsung nanti bisa. Ya kan? Atau ini saya tambahkan di sini aja juga nggak apa-apa nih. Nomor 2, tipe kedua berarti otomatis ada if diikuti subjek, diikuti kata kerja bentuk keberapa? 2, atau diikuti to be-nya cuma satu saja yaitu were. Kemudian pelengkapan kalimat, kemudian subjek. Contoh yang diambil di sini adalah modal auxiliary adalah will, maka diubah menjadi yang namanya bentuk kedua would, langsung diikuti oleh kata kerja bentuk 1. Sedangkan untuk yang namanya ketiga, berarti di sini ada yang namanya apa? If, diikuti oleh yang namanya subjek, diikuti yang namanya had, diikuti kata kerja bentuk 3, atau boleh dihubungkan dengan yang namanya been. Oke, penyelesaian kalimat muncul yang namanya subjek, terus diikuti oleh yang namanya apa? Would, kemudian have, diikuti kata kerja bentuk ketiga. Itu untuk keseluruhan ini. Berarti paling tidak modal auxiliary yang tadi kita pelajari di sini bisa kita masukkan semuanya, ikut di sini persis sama, jadi ada perubahan gitu. Oke, next kemudian apalagi ternyata di sini masih bisa dimunculkan. Oke, dimunculkannya apa? Kita cek di situ. Yuk, ternyata untuk yang keempat yang dipelajari itu adalah tentang yang namanya degree of comparison. Materi kelas berapa? Materi ini dimulai sama seperti yang namanya modal auxiliary. Kelas 8 mulainya. Makanya di jenjang yang namanya SMA hanya pengulangan saja. Kalau di sini tadi ada 3 tipe, ya kan? Terus kemudian degree of comparison ada ada 3, oke? Diistilahkan mungkin kalau yang namanya siswa tahu, adik-adik tahu, kalau untuk yang namanya ini kita bilang setara, oke, tingkatnya adalah setara, kemudian yang kedua tingkatnya adalah lebih, kemudian tingkatnya adalah tingkat paling gitu. Kalau setara mungkin mengistilahkannya adalah setara itu adalah positif, oke. Dalam istilah ini, dalam istilah buku. Terus kemudian tingkat lebih kita menggunakan istilah kata-kata komparatif. Kemudian tingkat paling di situ adik-adik memakai yang namanya apa? Pakai yang namanya
superlatif. Oke. Nah, rumusnya bagaimana? Yuk, satu-satu kita analisa. Setara, oke. Yang dibandingkan ada berapa? Yang dibandingkan ada 2, oke. Terus ada berapa rumus yang muncul pada tingkat setara? Ada 2. Yang pertama, adik-adik boleh menggunakan yang namanya S, titik-titik S, gitu aja. Terus kemudian di tengah-tengah adik-adik bisa menambahkan dengan yang namanya adjektif atau kata sifat. Oke, dan yang kedua, ya kan, adik-adik menambahkannya dengan yang namanya apa? Munculkan dengan yang namanya apa? Adjektif. Nah, adik-adik menggunakan yang namanya istilah yang namanya apa? The same as. Tapi di sini dia yang tadinya adjektif dipindah menjadi yang namanya apa? Noun. Oke. Kemudian kalau untuk komparatif bagaimana? Namanya saja komparatif. Oke, berarti otomatis dia pembandingnya ada berapa? Jelas dia otomatis 2. Mesti dia akan menggunakan yang namanya paling sering itu adalah dia sering menggunakan istilah kata-kata apa? Then. Oke, berarti rumusnya bagaimana yang dimunculkan di sini? Pertama, yang dimunculkan adalah muncul yang namanya apa? Adjektif, ya kan? Kemudian ditambahi dengan yang namanya er ataupun ya kan boleh menggunakan yang namanya more diikuti oleh yang namanya adjektif. Hati-hati ya dek, ini kenapa berbeda? Kenapa yang satu R yang satu more? Adik-adik sudah tahu sendiri. Kalau more itu digunakan apabila adjektif yang dipakai itu eh, pengucapannya melebihi dari 3 suku kata gitu aja. Oke, terus kemudian yang terakhir bagaimana yang untuk yang namanya superlatif? Pembandingnya yang atau yang dibandingkan itu ada berapa sajakah ya? Oke, yuk kita cek. Kalau superlatif itu biasanya lebih dari 2 gitu aja. Atau mungkin di sini adik-adik pernah mendengar istilah yang namanya kata-kata between. Gitu aja. Between dimasukkan kepada yang namanya tingkat lebih atau komparatif. Ya, sedangkan kalau untuk yang namanya tingkat superlatif atau tingkat paling, adik-adik akan cenderung menggunakan yang namanya kata-kata among, atau di situ boleh adik-adik menggunakan yang namanya istilah kata-kata the. Itu dia, the titik-titik. Berarti kemudian rumus yang dipakai apa di situ? Rumus yang dipakai berarti otomatis adik-adik boleh menggunakan yang namanya apa? Adjektif, ya kan? Kemudian belakangnya diakhiri dengan yang namanya ist, ataupun sama kasusnya dengan yang namanya lebih menggunakan yang namanya most, kemudian dia akan diikuti oleh yang namanya adjektif yang dimunculkan. Itu dia. Oke, ini sebagai namanya pembanding dari yang lain-lain. Oke, terus kemudian kalau dikaitkan dengan yang namanya bentuk yang soal tadi seperti apa ya? Oke, yuk kita lihat soal yang tadi. Ini dia. Oke, nah pembahasannya seperti ini. Ada kata-kata er, ini kan seperti ini. Udah. Ini dia. Kita lihat. Pertanyaannya adalah yang dibandingkan ada berapa dalam soal? Itu aja cukup. Ternyata hanya di bagian depan sama belakang. Berarti jumlahnya berapa? 2 loh. Udah gitu aja. Kalau yang dipakai hanya 2 saja, berarti adik-adik hanya menggunakan yang namanya yang antara positif sama komparatif. Itu dia. Oke, yuk
Berarti yang ada kaitannya selain itu coret, itu aja. Oke, kita cek satu-satu. ER sama ER berarti dia masuk. ER sama more masuk. ER sama ER berarti masuk. Ini dia. IST sama IST. Jelas-jelas dia adalah tingkatnya adalah tingkat paling. Udah. Berarti yang D langsung kita coret karena keluar dari itu. Kemudian yang E bagaimana? Masuk, ada di situ. Oke, yuk sekarang. Ini dia. Bacaan mengatakan bahwa ini dia. Tadi katanya apa? Kalau dia lahir, ya kan, berat plus berarti resiko minus. Kalau lahir beratnya minus, berarti resiko plus, itu dia. Berarti kan harus model seperti ini. Kalau kita cek satu persatu, yuk di sini ada kata-kata ER ketemu dengan ER, sangat tidak mungkin. Berarti ini ER berarti dia plus, ER berarti dia plus, plus ketemu plus, padahal plus min plus, coret. Oke, ada kata-kata ER, ER adalah plus, more adalah plus, berarti plus ketemu plus, coret. Udah? Terus kemudian cek lanjut yuk di sini, ya kan? Ada ER, ya kan? Lower berarti dia minus. Greater berarti plus. Bisa masuk enggak salah satunya? Oke, kita keep dulu. Yang E ada kata-kata apakah di situ? Ada ER berarti lower berarti dia minus ketemu dengan minus. Tak mungkin. Udah, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah C. Ada kata-kata apa? Kalau beratnya dia turun, minus berarti resikonya dia plus. Sesuaikan dengan yang di sini, itu dia. Oke? Sip. Itu dia pembahasan untuk yang namanya nomor 7 sampai dengan nomor 12. Itu dia. Cukup, Mas. Masih ada waktu. Wah, gimana? Mau di close sekarang atau gimana? Maksudnya? Hah? Oke, Dek, untuk hari ini, ya kan, pembahasan untuk yang namanya berarti hari ini kita yang namanya teksnya 1, ya kan, berarti otomatis soalnya dari nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12. Soal ada 6, oke. Tapi ingat di sini ada berbagai macam materi yang sudah muncul semuanya, oke. Rata-rata dia dikaitkan dengan yang namanya jurnal kesehatan, oke. Saya ulangi lagi, yang namanya UTBK, analisanya berarti patokannya adalah belajar tentang yang namanya jurnal. Jurnal apa saja? Mayoritas yang keluar biasanya adalah jurnalnya adalah jurnal kesehatan atau nanti larinya ke jurnalnya adalah sosial, gitu aja. Oke, cukup hari ini dari saya bahasa Inggris. Paling tidak kita hari ini sudah yang namanya belajar beberapa yang namanya kosakata dan beberapa yang namanya rumus yang berkaitan dengan yang namanya grammar yang ada di dalam bahasa Inggris. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.